Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Pagi ini kita akan mencoba untuk melihat analisa kita jauh ke depan untuk 1 bulan ke depan ya, untuk memastikan bagaimana potensi yang bisa kita dapatkan. Tentunya kita amati setahap demi setahap ya. Kita nanti akan swing di awal bulan Desember ini, nanti kita akan exit, kita akan tutup di pergantian bulan atau di awal tahun ya, di Januari 2023 nanti. Seperti biasa di akhir tahun ya, kita akan coba untuk mengamati pergerakan yang ada di sana. Satu, dengan melihat time frame besar, kita langsung masuk di time frame weekly ya. Di time frame weekly kita perhatikan dari 3 hingga 4 minggu terakhir ya. 3 hingga 4 minggu terakhir bullish mulai menunjukkan kekuatannya ya. Bullish mulai menunjukkan powernya di sana. Dari histori sebelumnya, di time frame masih di time frame weekly ya, masih time frame weekly, kita bisa lihat di sana pergerakan yang ditahan di area 16 berapa ini 10 ya, di area 16 ya. Pergerakan seller ditahan di 16 poin sekian. Itu artinya ketika dia bergerak turun, maka ada benturan yang kuat ya. Harga terendahnya berada di 16 mencoba naik kemudian ditolak kembali, mencoba naik kemudian ditolak kembali sampai bahkan 3 kali penolakan. Maka tidak heran ketika yang ketiga sudah mulai bullish yang cukup tebal di sana ya. Ini mengindikasikan kekuatan seller terhenti atau berat untuk melanjutkan turunnya hingga di 16 ini, titik terendah hingga 16. Kalau kita amati ke belakang jauh sekali, pergerakan paling dekat atau paling rendah dari runningnya berada di 16. 3 kali penolakan, kemudian mulai bergerak naik, kemudian diikuti oleh momentum bullish di sana. Diikuti oleh momentum bullish. Koreksi sebentar di area retracementnya, kemudian ditolak kembali dan akhirnya di posisi runningnya ini sempat turun ya, sempat mencoba kembali turun, namun demikian ditolak oleh buyer. Sehingga kalau kita lihat dari low-nya, dari harga rendahnya dibentuk menuju ke atas semakin tinggi. Maka dari sini kita bisa lihat dari histori yang ada, bisa kita lihat bahwa buyer memang punya kekuatan yang luar biasa. Ini tentu bukan tanpa alasan ya, bisa jadi karena jelang-jelang pergantian candle di time frame yang besar, jelang-jelang pergantian bulan, bahkan pergantian tahun, ini akan mulai merangkak kembali ke atas. Targetnya sampai di mana? Tentu kita lihat yang realistis dulu ya. Yang realistis dulu, 1 bulan itu ada 4 pekan atau 4 minggu ya. Sehingga kalau bergerak bisa mendekati angka 1900 ya. Bisa mendekati angka 1900. Mungkin di awal, mungkin di minggu-minggu berikutnya ya akan mendekati 1886 ini ya. Sampai akhirnya nanti berada di level yang lebih tinggi ya. Saya tidak terlalu jauh, kita hanya mengambil dari kemungkinan yang lebih realistis di sana.
Dari time frame weekly ada kemungkinan bergerak naik lagi. Dari time frame weekly masih ada kemungkinan bergerak naik lagi. Kemudian kita coba untuk lihat di time frame monthly-nya ya, di time frame monthly ya. Kita amati lagi di time frame monthly karena ini jelang pergantian candle di time frame monthly, tentu kita juga lihat bagaimana histori yang terbentuk di sana ya. Perhatikan pergerakan seller ya, kuat sekali dari hampir 1 tahun ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 bulan yang lalu ada penolakan seller ini luar biasa ya. Sampai hingga mendekati 16 tadi ditolak ya. Berapa kali penolakan kita bisa lihat di time frame weekly tadi ya. Kalau kita amati dari sisi candlestick-nya di time frame besar ini ada loss momentum di sana. Ada multi rejeksi di sana. Kemudian ada pergantian warna di sana. Ini menunjukkan ada potensi yang sangat besar untuk nanti terjadinya reversal ya, dari turun menjadi naik ya, atau setidaknya akan kembali pullback mengikuti tren panjang sebelumnya. Di area ini kita bisa lihat tentunya nanti area retrace-nya ini kalau kita amati sudah hampir mendekati puncak retracement-nya dan tentu ada potensi, ada peluang untuk bergerak naik lagi ya. Kita bisa lihat di harga 18, 19, 18 ini ada puncak retracement-nya ya, kita nanti akan lihat ya. Tentu kalau kita manfaatkan peluang dari buyernya ya boleh-boleh saja ya, karena kita lihat dari sisi kecenderungan ada potensi bergerak jauh lebih kuat. Kemudian di mana kita menempatkan titik entry-nya ya, di mana kita menempatkan titik entry-nya. Ya, sebenarnya di awal bulan kemarin sudah cukup untuk kita entry buy di sini ya. Sehingga kita targetkan nanti mendekati level 18 ini, mendekati 1876, mendekati 1876. Apakah tidak mungkin nanti di 1954 ya? Kemungkinan itu ada, tetapi masih kecil ya untuk bergerak terlalu jauh di sana. Kita nanti akan perkirakan, akan kita coba untuk membuat target di 1870 poin sekian. Ini masih cukup realistis kalau mencapai angka sekian. Dan kalau kita ukur dari misalkan dari titik running sekarang bergeraknya sekitar 6.800, ini tentu sangat realistis. Kita bisa mengawalinya dengan menempatkan posisi buy di sini, atau kita bisa menempatkan buy setelah koreksi turun ya. Boleh saja, nanti bisa juga nanti siang atau sore akan ada potensi koreksinya. Kita bisa tempatkan buy stopnya atau buy di sana di 1800 atau 1800 sekian, atau tunggu di 17 mungkin di bawahnya kita bisa tempatkan lebih harga lebih murah ya, karena ini sedang running cukup tinggi, cukup tebel. Kita bisa tunggu hingga koreksi ada sumbunya baru kita masuk buy ya. Kita masuk buy di sini. Sekali lagi kita bisa menunggu di harga koreksi mungkin ya, kita bisa menunggunya di harga koreksi sehingga kita mendapatkan harga yang lebih murah tentunya ya. Kita ambil contoh di sini untuk buy-nya ya. Nanti targetnya yang terdekat di 1870.51 ya. Artinya ada sekitar 6.000 ya. Ini masih realistis, bahkan
eh, mendekati angka 1900 masih bisa, hanya saja kita ambil yang cukup dekat dan realistis saja untuk target kita. Kemudian untuk batasan resiko ya, batasan resiko kita juga bisa ambil di posisi yang sama, kemudian kita kurangi sedikit ya, kita kurangi di atasnya untuk keamanan ya. Jadi di sini kita targetkan, ini kita targetkan, kemudian di sini kita batasi ya. Silakan nanti disesuaikan lagi, mungkin kita targetkan jauh lebih tinggi, kita bisa targetkan mungkin di atasnya tadi yang lebih tinggi di 1908 misalnya ya. Kita bisa targetkan di sana, kemudian resiko juga kita bisa lebih turunkan. Ya, ini mungkin nanti di perjalanan kita bisa lihat ya. Saya tentu menyarankan ketika tebel di atas tidak ada koreksi ya, kita tunggu koreksi dulu, kemudian baru kita nanti tempatkan entry point buy kita ya. Targetnya paling dekat di 1870 sekian ya, mungkin target lebih tingginya nanti di 1905 ini ya, di level sebelah kirinya lagi. Kalau kita menempatkan di 1954 ya, 1954 ini terlalu jauh, meskipun realistis saja kalau kita lihat dari range-nya. Tapi kalau kita lihat secara rata-rata ya, secara rata-rata kita lihat di sini ya, kalau dia bergerak naik masih potensi berada di area di sini. Oke, ini mungkin untuk swingnya bagi teman-teman yang bertanya kemarin, kira-kira kalau kita swing berada di mana targetnya, berada di mana resikonya. Diingat, semua yang kita lakukan hanyalah membaca probabilitas kemungkinan terbesar dari histori-histori yang ada sebagai bahan pertimbangannya. Tentu harus sudah siap dengan resikonya. Tidak ada yang pasti dalam trading, tapi berusahalah untuk meminimalisir tingkat kerugian itu dan memaksimalkan target kita ya, dengan tentu yang realistis sesuai dengan rencana kita. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya, kurang lebihnya nanti kita akan sesuaikan bagaimana nanti perkembangan demi perkembangan di time frame lebih rendah di bawahnya. Time frame weekly nanti kita amati, karena setiap pergantian pekan nanti kita akan lihat apakah ada petunjuk yang lebih signifikan lagi yang bisa membantu cara berpikir kita, cara analisa kita. Terima kasih, mudah-mudahan bisa kita dapatkan potensi yang maksimal untuk 1 bulan ke depan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit 2 arah.